Kalau ngomongin apa namanya banjir nih bolak-balik kita juga ingat pernyataan-pernyataan menarik dari para kepala daerah biasanya. Yang terakhir ya itu tadi kalau yang terakhir kepala daerah Jakarta kita yang baru nih Mas Pramono Anung bilang itu 90% kiriman. Terus ada lagi yang ngomong bahwa kita harus bisa menjalin komunikasi intensif dengan antar kepala daerah. Nah yang jadi pertanyaan saya ini bisa nggak nih para kepala daerah yang baru dilantik nih, ini kan challenge baru nih, baru dilantik, jadi challenge mereka nih, bisa nggak kira-kira punya contingency plan yang bagus nih buat peristiwa banjir di tahun ini? Dulu riwayatnya sebetulnya kita punya BKSP namanya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek. Pengelolaannya bergantian, sekarang Jawa Barat, Banten, kemudian Jakarta. Itu sebetulnya sifatnya sinkronisasi program dan kegiatan. Cuman sayangnya BKSP itu dibentuk badannya tapi tidak punya kewenangan dan tidak punya budget anggaran. Jadi cuma koordinasi aja. Akhirnya saya bilang ya BKSP ini kalau bahasa lucunya ya, badannya kurus sengsara pula, nggak punya kuasa. Ini mohon maaf saya bukan ini ya, bubar sengsara pula ya tuh. Jadi nggak punya anggaran, ya kan? Akhirnya sekarang ide mau buat Dewan Aglomerasi. Nah, yang menariknya ini adalah tadi kan Wapres sudah ke lapangan. Apa yang kira-kira yang bisa ditindaklanjuti? Karena kalau misalnya bertemu antar kepala daerah tanpa peran pemerintah pusat, sorry nggak bisa. Karena apa? Penanganan sungai itu bersifat lintas wilayah. Pusat harus masuk. Penanganan tata ruang pun lintas wilayah juga harus masuk. Jabodetabek itu satu sistem. Berarti maksudnya banjir tanggung jawabnya Wapres itu? Enggak loh, maksudnya kalau nanti bukan Wapres harus tanggung jawab kan, ya kan? Ini mancing aja nih. Emang bisa. Bukan aku loh ya. Wah ini dipotong nanti ya. Gini. Maksud saya nanti harus ada koordinasi. Karena dulu begini, kita kan terus terang aja. Ketika ada masalah, terus buat proposal. Ketika proposal dibuat kerjasama antar daerah, kan siapa yang punya duit banyak nyetor ke Jakarta semua. Ini aja untuk modifikasi cuaca yang modalin Jakarta sama BNPB, ya kan, untuk menyelamatkan Jakarta kan. Nah maka otomatis kalau ada badan itu kesulitannya memang bisa koordinasi, ya kan, ya kemudian ada. Tapi rencana aksi dari dulu yang bermasalah adalah rencana aksi. Jangan lupa lagi efisiensi. Iya, kalau dulu bagus lah efisiensi daripada dulu koordinasi, tekornya dinasti. Dan nambah anggaran lagi. Ya, maksudnya gini. Kalau menurut saya ini kalau bicara kemanusiaan itu persoalan besar. Kedua, ini butuh pemulihan. Kalau nggak dipulihkan kasihan loh. Banjir ini Pak ya bukan apa Pak, bukan hanya persoalan kerusakan fisik, tapi psikologisnya yang harus dibantu untuk pemulihan ekonomi itu. juga. Ekonomi juga. Tapi gini Pak ya, dalam kasus Bekasi itu apakah kesalahan itu pure karena problem sungai Cikyas, sungai Cilangsi dan Bekasi yang tidak cukup mampu menampung, atau jangan-jangan memang RT RW di Bekasi ini memang tidak berperspektif ekologis? Pertama begini, memang kalau di tata ruang itu ada kawasan lindung, kawasan budidaya. Jadi pertanyaan lebih lanjut, Bekasi punya resapan yang cukup atau tidak? Ternyata RTH kita mengalami penurunan yang drastis. Penyebabnya? Ya itu tadi, RTH, ruang terbuka hijau, menjadi RTH baru. Apa RTH baru? Restoran, toko, dan hotel. Saya cuma nanya biar ini aja, biar muncul aja itu. Gitu ya. Enggak lah. Jadi kan orang bertanya, ketika RTH-nya berkurang, Bekasi itu mungkin tinggal 5% resapannya. Terus kedua, wilayah itu kan dataran harusnya berapa persen? Harusnya 30% menurut undang-undang. Tapi kan agak berat ya kan. Kemudian pertanyaannya, pendekatannya sekali lagi pendekatan yang fungsional. Bekasi bisa maju berkembang kalau memperhatikan tetangganya. Kenapa? Karena Bekasi itu jantung kotanya ada kali Bekasi. Ujungnya itu di Muara ada kali BCL punya Kabupaten Bekasi. Kalau mampet di sini berhenti air di sini. Kalau di sini ngalir terus gimana? Itu makanya saya bilang sinergitas di Jabodetabek itu adalah keharusan. Dan selama ini belum.
Ya saya nggak tahu kan bagaimana, karena aksi selama ini pada umumnya ya, karena ada keterbatasan anggaran. Kata orang membangun Jabodetabek atau misalnya kalau ada kampanye kan, selalu para pimpinan daerah mengatakan visi misi, tapi ingat visi misi tanpa gizi mimpi. Makan gratis dong? Bukan, gizi itu anggaran. Sumber daya manusia, perangkatannya. Jadi kalau tidak ada itu susah. Jadi menurut saya satu-satunya cara, sinergi kelembagaannya, perkuat organisasinya, perkuat tugas fungsinya, dan perkuat anggaran. Nyambung nih Pak Yat sama pernyataannya Gubernur Jawa Barat yang baru nih, Pak Deddy Mulyadi. Katanya sih masalahnya banyak resapan tadi yang bilang, banyak resapan air di Bekasi ini yang hilang. Makanya harus dievaluasi nih tata kelola tata ruangnya. RTH-nya. Pertama gini, sebetulnya kan kalau sudah ruang existing terjadi mau diapain? Jadi kalau ngomong evaluasi, nah pertama apa? Jadi orang mengatakan satu, kan nggak mungkin dilakukan moratorium, dihentikan semua bentuk perizinan, kemudian dievaluasi. Nah jadi mungkin satu-satunya misalnya lakukan penertiban. Dalam konteks berani nggak pimpinan daerah melakukan penertiban terkait kegiatan yang tidak memiliki izin. Karena kan sekarang tuh izin itu persoalannya. Kegiatan yang tidak memiliki izin ya, misalnya rumah, hotel, bangunan yang tidak memiliki izin ya, itu bisa berani bongkar nggak misalnya contoh ya ditertibkan. Ada. Ya kita belajar di puncak lah. Puncak itu di bongkar PKL itu yang bisa membongkar itu kalau kepala daerahnya bukan orang daerah dari luar. Itu kan PKL. Iya, yang lebih besar lagi. Pernah zamannya Bupati Rahmat Yassin ingin membongkar villa hampir 200 lebih itu. Apa yang terjadi? Nggak punya duit. Dibantu sama DKI waktu itu zaman Pak Ahok, berapa miliar, 2 miliar. Dibongkar semuanya itu kan. Berani dia bongkar villa-villa itu. Villa-villa itu. Cuman pertanyaannya, sesudah dibongkar, so what gitu loh. Mau dihijaukan nggak bisa, tanahnya tanah perhutani, mau nanam pohon duit siapa? Jadi ibaratnya bongkar dulu, pemulihannya nggak ada anggarannya, yang ada anggaran membongkar. Jadi kalau misal nanti dilakukan upaya pemulihan harus jelas itu, di mana yang dibongkar, di mana yang dipulihkan. Nah mungkin satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah memetakan wilayah banjirnya mungkin dengan pendekatan yang struktur tadi, pendekatan proyek bukan proyek lagi ya, buat waduk untuk mengantisipasi itu, untuk menahan. Ya, kemudian baru pengaturan. Kan udah ada di Sukamayam aja. Itu kan untuk Ciliwung, untuk Cilengsi sama sama Cikeas, untuk Bekasi, untuk Kali Bekasi coba dari mana? Karena berbeda penanganan setiap wilayah. Kalau di Ciliwung misalnya kita menormalkan Ciliwung, kalau di Bekasi meninggikan tanggul. Orang udah hampir sama permukaan tanahnya.